Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Sarut suara. Makanya dikatakan ya kurang kopinya nih. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah sehingga kita terus bisa beribadah dan menuntut ilmunya, dan berkah ibadah serta ilmu itu kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, semalam hari Rabu itu ceramah di Runting ada. Di sana disurungi orang capcay, tapi berminyak capcaynya lalu gatal. Kada salah capcaynya, salah kitanya juga makan tahu jahanam ceramah makan nyaman bang. Sekalinya sampai ini lah. Malam Jumat kita pengajian, pagi tadi pengajian lagi di Kejaksaan, Jumat siang khutbah, sorenya pengajian lagi ibu-ibu sosialita. Nah, ini pengajian lagi, nah bisa ya suara banyak pengajiannya. Nah, kita menyambung pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jelas ya kalau suaranya masih bisa ditangkap lah. Wal maqalatul khamisata asyarah, maqalah ke-15. Ruwiya anna rajulan min Bani Israel, diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israel, jama'a zamanina tabutan minal ilmi. Laki-laki ini mengumpulkan 80 tabut atau peti minal ilmi, yaitu ilmu. Dikumpulkannya ilmu-ilmu, buku-buku, kitab-kitab yang berisi ilmu sampai dengan 80 peti. Ayo banyak tuh berarti isinya. Mun sudah tabut nih ganal, petinya ganal. Nah, wal hala annahu lam yantafa' bi ilmihi, tapi tidak memberi dia manfaat
ilmunya itu. Walaupun 80 peti ilmu, tapi tidak memberi manfaat kepadanya. Ayo, banyak sudah ilmu ini dikumpulkan, tapi tidak bisa memberi manfaat kepadanya. Banyak padahal tuh, apalagi kita yang sedikit ini, sedikit benar nih kita nih. Itu 80 kumpulakan, mendingakan di rumah itu adalah seperti aja adalah bisi kitab. Ada harapan seperti setengah peti, namun ada kitab. Selemari aja nah. Terada juga bah. Ini 80 peti dikumpulkannya, lam yantafa' bi ilmi, kada kawa memberi manfaat ilmu itu kepadanya. Fa'auha Allah ta'ala ila nabiyhi. Nah, lalu Allah mewahyukan, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabi mereka alaihi salam. Nah, nabinya ada disebut di sini. Yang pasti ada nabi di zaman itu. Antafsiriyah, agar nabi ini menafsirkan maksudnya. Qul, katakanlah, lihadzal jami', katakanlah kepada yang mengumpulkan ilmu itu. Disuruh oleh Allah nih. Nabi ini disuruh oleh Allah berkata kepada laki-laki yang mengumpulkan 80 peti ilmu. Nah, disuruh, lau jama'ta kasiran minal ilmi, walaupun engkau mengumpulkan banyak dari ilmu, lam yanfa'ka, maka tidak memberi engkau manfaat, illa, kecuali anta'mala bisalasati asya, kecuali engkau melakukan 3 hal ini, baru bermanfaat ilmu itu. Jadi banyaknya ilmu tidak akan bisa memberi manfaat kepada dirinya kecuali sudah melakukan 3 hal ini. Nah, ini 3-nya yang akan kita bahas. Yang pertama, la tuhibbat dunya, jangan mencintai dunia. Ai mata'aha wa zukhrufaha, yakni perhiasan-perhiasan dan keistimewaan dunia. Itu jangan dicintai. Itu satu, karena kita jelaskan. Falaisat bidaril mu'minina, karena mencintai harta benda, mencintai dunia itu bukanlah sifat orang beriman. Satulah. Kemudian yang kedua, wala tusahibis syaitan, jangan berkawan dengan syaitan, jangan bersahabat dengan syaitan. Bi an tuti' amrahu bi mukhalafati amrillah wa rasulih, amrillahi wa rasulih. Karena mengawani syaitan itu, dia akan memerintah kita, sementara perintah syaitan itu pasti bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Falaisa birafiqil mu'minin, itu bukan berteman dengan syaitan, itu bukan sifat orang beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala tu'zi ahadan min ibadillah, jangan menyakiti salah seorang dari hamba Allah.
falaisa bihirfatil mu'minin, karena menyakiti itu bukan bagian daripada sifat orang yang beriman. Nah, jadi ada tiga. Bila sudah ilmu banyak, termasuk orang Bani Israel ini tadi, 80 peti ilmunya tidak bisa memberi manfaat kecuali sudah melakukan tiga. Satu, apa tadi satu? Jangan mencintai dunia, karena itu bukan sifat orang beriman. Yang kedua, jangan berkawan dengan setan, karena itu bukan sifat orang beriman. Yang ketiga, jangan menyakiti orang, karena itu juga bukan sifat orang yang beriman. Nah, di sini beriman semua juga. Berarti orang yang ilmunya tinggi itu melahirkan seseorang yang imannya tinggi kepada Allah. Nah, setelah dia beriman kepada Allah, berkat ilmu yang didapatnya tadi, maka dia tidak akan melakukan tiga ini, yaitu tidak cinta kepada dunia beserta isi-isinya, tidak berkawan dengan setan yang menyesatkannya, dan tiga, tidak menyakiti hamba-hamba Allah. Ini kuncinya. Kalau orang itu banyak ilmu, banyak nih ilmu, tinggi ilmu, tapi masih berkawan lawan setan, atau masih terlalu cinta benar dengan dunia, bahkan menyakiti orang, nah berarti ilmunya tidak memberi manfaat kepada dirinya. Nah, itu hati-hati kita. Ilmu tinggi, menuntut ilmunya uyuh. Menuntut ilmu itu ada mudah, perlu waktu yang lawas, perlu biaya yang banyak, perlu kegigihan, kecangkalan, ya bahasa kita, membuang waktu ini itu demi ilmu. Tapi begitu sudah dapat ilmu, masih menggawi yang tiga ini, dunia masih dikacak, ya bahasa kita, digenggam takutan, malah berpisah lawan dunia, berarti ilmunya salah. Nah, kemudian masih berawan lawan setan, artinya apa? Bisikan-bisikan setan masih dikerjakannya, masih digawinya, padahal bisikan-bisikan setan ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tapi masih digawi. Mana ilmu itu? Bahkan dengan ilmunya bisa menyakiti orang. Nah, ini parahnya lagi, merasa tinggi ilmu, menganggap orang remeh, lalu menyakiti orang. Merasa ilmu hebat, menganggap orang hina, yang hina pada tapi ilmu di bawahnya, lalu disakitinya. Nah, ini parahnya. Seharusnya ilmu yang didapat, walaupun sedikit, kita ini ilmu yang didapat, ilmu itu bisa menjadi benteng diri kita, bisa menjadi penasehat di dalam diri kita, karena ilmu ada. Itu harusnya. Ini jangan sampai ilmu melupakan diri kita. Ada hayal, jangan bahasa kita, ada ingat diri, mentang-mentang ilmu tinggi, mentang-mentang peragah tinggi ilmu, lalu menyakiti orang, lalu masih mendengar bisikan-bisikan setan. Lain halnya kita nih masih berproses, pelan-pelan lah bahasa istilah kita, sambil menuntut ilmu walaupun sedikit, tapi ilmunya bisa jadi benteng dirinya. Perlahan-lahan, walaupun hidup di dunia, tapi kadang terlalu banar mengejar dunia, santai aja. Oh, sudah belajar semalam bahwa dunia ini ada selamanya di sini, yang kekal di akhirat. Itu kan ilmu tuh, pengetahuan. Oh, berarti aku ini kada usah terlalu berhemat-hemat benar. Maka ketika kita berusaha di dunia ini, ingat waktu juga untuk akhirat. Kayak apa caranya menyisihkan waktu untuk bekal akhirat. Nah, itu berarti ilmunya berguna untuk dirinya. Tapi kalau hanya sebatas memikir dunia terus begitu, sampai ibadah ada ibadah,
saatnya sholat kada sholat, saatnya puasa kada puasa, dunia terus aku amun puasa kada kau berpikir, aku amun puasa uyuh kada kau begawi, kau kan dunia jadi sesah. Berarti walaupun tinggi ilmunya tidak berguna dan tidak bermanfaat untuk dirinya, itu bahayanya. Dan yang paling celaka tadi menyakiti orang. Ini celaka benar. Kayak minggu semalam tuh sudah kita bahas, ilmunya tinggi, justru ilmunya ini menyakiti orang lain, menghina orang, menuduh orang salah, menuduh orang sesat. Ampun inya yang paling bujur, ampun inya yang paling benar, yang paling lurus jalannya, pun orang salah terus masuk neraka. Ampun ikam tuh salah, ampun ikam tuh yang ampun kunenah yang bujur masuk surga. Kayak inya tahu juga surga, makanya inya tuh biasa tahu sudah masuk surga, belum biasa juga masuk surga, tapi merasa tadi merasa tinggi ilmu, hebat pada orang, lawan sekolah jauh pada orang. Nah, ini bahaya. Banyak kejadian begitu. Sekolah keluar pada Indonesia, keluar negeri sana, ke Arab, Mekah, Madinah, Mesir, ke Yaman, ke Maroko, sekolah tinggi-tinggi, ke Amerika, ke Jepang sana sekolah. Boleh merasa hebat tamneh. Indonesia ini apa aja sekolah. Konena lulusan Yaman sana, bah sama aja di Indonesia kah, di Yaman, di Arab kah, di mana kah, amunnya alif tadi bang, ya alif juga, wow ya wow juga, ya kayak itu betitik dua bawah, ya kayak itu bang, ya juga sama aja, mau di Indonesia mau di luar sana kayak itu bang, hurufnya mulai bahari. Paling kelokannya beda sedikit, alif tadi paling karena ada kaligrafi seni itu aja yang pasti tahu itu alif. Kalau pang bila sudah sekolah di luar tuh lebih hebat pada di Indonesia, belum tentu. Bisa jadi kan di sananya guring jatuh betukang jangan kayak semalam, betukang di luar negeri, dikira orang menuntut ilmu sekalinya betukang. Sudah bulik disuruh orang jadi imam, gatar-gatar juga. Kenapa? Karena betukang ada menuntut ilmu. Gatar-gatar, bolang koler Jepang ganal bolang. Lilitannya toh kayak kalah ban Vespa atau kalah lilitannya. Jadi ilmu itu justru menjadi benteng diri kita, penyelamat gagasan kita, terutama ilmu tadi menjadikan orang beriman. Nah, bila sudah beriman, inya tidak melakukan tiga hal tadi. Tidak terlalu mencintai dunia walaupun hidup di dunia, tidak berkawan dengan setan walaupun setan selalu membisik-bisikinya, dan tidak menyakiti hamba-hamba Allah apapun yang terjadi. Nah, ini orang beriman, tapi imannya karena ilmu. Imannya karena ilmu, berarti dasar hidup kita ini memang ilmu harus ada. Dasar orang yang beriman itu harus ilmu dulu, memang syaratnya. Syarat kada kawa bang, kita itu sempurna iman kalau ilmunya tidak kada kawa. Harus ada. Oh iya, aku beriman. Beriman lagi kamu lawan Allah, beriman. Beriman lawan Rasulullah, beriman. Rukun iman berapa? 6. Tahu jar rukun iman 6. Sambat bang apa? Kawainya menyambat. Iman kepada Allah, iman kepada sebagai kitab, iman kepada Rasul, iman kepada qadar, iman kepada hari akhir. 6 kawajanya menyambat, tapi sekedar menyambat,
mempelajarinya, kada pernah menuntut ilmunya, tidak pernah. Nah ini salah juga. Jadi syarat dasar orang beriman itu ilmu. Nah, ilmunya dicari. Beriman lawan Allah, kaji ilmunya apa? Sifat 20. Iman kepada Nabi, kaji ilmunya sifat-sifat Nabi. Iman kepada kitab-kitab Allah, kaji ilmunya terutama Al-Quran, belajar Al-Quran. Iman kepada malaikat, apa ilmunya? Hafali malaikat itu tugas-tugasnya apa? Gawiannya apa? Iman kepada qada dan qadar, takdir Allah, gawi apa takdir itu? Iman kepada hari akhir. Nah, dipelajari, oh hari akhir itu ada di alam kubur, alam barzah, ada padang mahsyar, ada hari perhitungan, yaumil hisab, yaumil mizan, ada siratal mustaqim, ada surga neraka. Pelajari. Nah itu dasar orang beriman, harus ada ilmu, wajib hukumnya. Kada kawa sempurna iman kita namun kerida ilmu itu. Maka kita dahulu pernah belajar sifat 20, bahkan 2 kali kita dahulu belajar sifat 20. Tuntung habis sekali lagi. Mulai kitab Tijan Ad-Daruri belajar sifat dulu. Sampai memang yang kitab Melayunya sifat 20-nya berjudul belajar juga kita sudah. Itu menunjukkan kita ini hendak sempurna iman. Supaya sempurna iman. Bila sudah sempurna iman, didasari dengan ilmu, insya Allah itu akan menjadi benteng diri kita. Kita tidak akan melakukan 3 itu tadi sekurang-kurangnya. Kada terlalu cinta benar lawan dunia, walaupun begawi ya begawi. Tapi di hati kita meyakini ini kada kekal. Ini pasti habis. Justru yang dikejar dunianya ini gasan bekal akhiratnya. Nya begawi lalu sugihnya itu dijadikannya bekal akhiratnya. Dengan sugih bantu orang, dengan sugih menyumbang sana, nyumbang masjid, nyumbang sekolahan, nyumbang pondok pesantren. Justru ke situ pikirannya. Dengan ilmunya tadi jadi benteng dirinya, bisik setan ini. Wah, ini jadi setan nyaman. Dibisiki setan, tapi ilmu menolak karena sudah ada. Oh, salah nih. Biar nyaman tapi salah. Biar nyaman mengejar setan tapi haram. Udah mau, kenapa? Karena ada ilmu yang menjadi benteng diri. Kemudian inya kada mau menyakiti orang. Kenapa? Karena ada ilmu yang membentengi dirinya. Biar sakit rasanya nih disambat orang, dihina orang. Kada mau membalas menyakiti karena ada ilmu. Jar ilmu nih membesiki di dalam pikiran, dalam hatinya. Salah ikam bila umpat menyakiti. Kada kawa jangan beranai aja, ayo aja. Pokoknya dunia ini kada ada apa-apanya, ada kekal kena akhirat ini yang ianya. Itu ilmu tuh bisiki. Nah, itulah ilmu menjadi benteng diri kita. Maka penting, wajib hukumnya menuntut ilmu. Dasar orang beriman ilmu dahulu. Kada mau bang ujung-ujung aku mengaku beriman lawan Allah. Bujur tapi wajib dituntut ilmunya. Bujur aja mengaku, bujur aja. Banyak aja. Orang beriman tuh hanya ucapan di mulut banyak, tapi kada tahu dasarnya, kada tahu ilmunya. Sifat 20 jangan tahunya. Nah, maka wajib begemet pelan-pelan belajarnya. Nah, kira-kira itu pesannya 3 malam hari ini. Kita yang beriman ini wajib menuntut ilmu supaya kuat iman kita dan ilmunya itu menjadi benteng diri kita. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita sambung lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang berkah dari Allah.
serta keistiqomahan beribadah, keistiqomahan menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal المسلمين يا أرحم الراحمين يا يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الراحمين يا الراحمين يا رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث بنا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واقض أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رسل الجبين يا راحمين يا راحمين يا راحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.